Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, saudara, saudari yang berbahagia, pencinta kebenaran. Ada satu peristiwa yang menarik pada 1 April ini. Judulnya seperti ini: Gentong babi masuk dalam pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pork barrel, ya, jadi gentong babi ini kita disebut juga dengan sebutan pork barrel. Jadi pork itu kan babi, barrel itu kan ya gentong yang ukur apa itu minyak mentah itu loh, berapa barrel gitu. Jadi kalau kita kan drum kita pakai besi atau plastik, tapi kalau di sana riwayatnya minyak mentah itu pakai kayu itu. Nah, ini disampaikan oleh Faisal Basri. Faisal Basri menggunakan konsep gentong babi ini. Nah begini, gentong babi itu metafor dari dinamika politik dalam pemilu di Amerika. Jadi para anggota Senat, ya, anggota DPR-nya, anggota Kongresnya itu yang ingin terpilih atau terpilih lagi, itu melakukan usaha menggelontorkan uang, menggelontorkan dana berupa proyek ke distrik pemilihannya, ke dapilnya lah, dapil pemilihannya, sehingga dengan melakukan penggelontoran itu berpengaruh kepada keterpilihannya. Nah, konsep ini digunakan oleh Faisal Basri untuk melihat bagaimana Pilpres di Indonesia. Nah, dia menemukan juga ada hal yang sama, penggelontoran. Jadi juga ada penggelontoran dana melalui bansos, kemudian ditambah lagi kalau di Amerika penggelontoran itu ya mereka tim suksesnya saja yang bekerja, tetapi di Indonesia dia melihat penggelontoran dana melalui bansos itu disertai dengan mobilisasi pejabat pusat, ya. Kemudian penjabat ini kan pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota ini kan baru akan dipilih November, ya, tahun ini. Dah itu sudah banyak yang pejabat itu selesai itu kan 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Jadi ini banyak, dan diangkat begitu saja oleh presiden. Juga memang diberi celah hukum oleh undang-undang. Nah, dia melihat dengan adanya mobilisasi itu, maka juga terjadi yang sama, yaitu penggelontoran dana untuk mendukung pemenangan calon. Nah, siapa calon itu? Ya, dia menunjuk presiden mendukung anaknya dengan menggunakan kekuatan itu, mobilisasi itu. Maka juga disebutkan oleh Faisal bahwa Faisal Basri mengatakan misalnya bansos ad hoc itu, ya, bantuan pangan beras. Itu sebenarnya produksi beras dari 2002 ke 2003 itu hanya berkurang 600.000 ton. Lah ternyata di impor beras itu malah 3 juta ton lebih gitu loh. Jadi ini kemana? Dan satu anomali juga, keanehan, kalau sudah impor beras itu datang, tentu Bulog akan menggelontorkan beras itu, melakukan operasi pasar, praktis harga turun. Tetapi ini aneh, sudah ada impor 3 juta tetapi harga beras malah melambung naik gitu. Nah, jadi dia melihat bahwa penggelontoran dana ala gentong babinya Amerika ini itu juga malah menimbulkan ekses macam-macam, termasuk kenaikan harga beras. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, jadi dalam memahami suatu dinamika, ya, di suatu negara, itu para ilmuwan itu memang menggunakan satu konsep. Itu tadi itu ada konsep namanya konsep pork barrel, ya, kita sebut dengan gentong babi. Nah, kalau dulu zaman Orde Baru, ya, zaman Jenderal Soeharto, bagaimanakah kita melakukan pembangunan, development itu dengan membandingkan bagaimana pembangunan dilakukan di negara-negara lain di Eropa. Nah, waktu itu maka muncul apa yang dinamakan pembangunan tinggal landas, diambil dari konsepnya Rostow. Rostow itu menyebut tahap-tahap pembangunan itu. Pembangunan itu dimulai dengan persiapan, kemudian tinggal landas, kemudian terbang sampai kematangan begitu. Nah, jadi pada era tinggal landas itu seperti pesawat yang mau terbang itu, penumpang harus diam semua, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh ke toilet kan.
Nah begitulah analoginya, politik di Indonesia harus kayak orang tinggal landas, jadi tidak boleh protes macam-macam, tidak boleh apa, maka terjadilah ekses dulu tahun 77-78 mahasiswa ditembaki gitu, malari juga tahun 74 itu, karena dia menganut konsep tinggal landas itu, maka ya dia ikut itu. Jadi begitu cara kerjanya para ilmuwan itu, melakukan apa itu, konstruk itu, jadi dia bagaimana melakukan abstraksi pemikiran terhadap apa yang terjadi, baru mereka melakukan implementasinya seperti apa. Nah jadi konsep pork barrel ini tadi dijadikan satu analisa, dan ini dikaitkan dengan bansos dan beberapa ini tadi, dukungan presiden terhadap putranya ini merupakan sesuatu yang sangat tidak menjamin tegaknya keadilan, ya, kebebasan dalam pemilu. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini, para ahli tadi, Faisal Basri ini ya hanya memaparkan, hanya ada tanya jawab singkat, kadang-kadang tanya jawabnya singkat, padat, dan tidak jelas. Karena mereka kadang-kadang juga membawa pemikiran masing-masing. Nah itulah sebenarnya apa yang dibahas oleh saksi ini seharusnya dalam persidangan, pemeriksaan persidangan MK itu haruslah dibahas, diuji secara mendalam, sehingga mereka saling saling jelas duduk perkaranya begitu. Apakah ini memang suatu kebenaran atau tidak, itu harus dibahas. Nah, tetapi karena MK dikurung oleh Undang-Undang Pemilu yang batasi 14 hari, begitu juga Undang-Undang MK batasi 14 hari, padahal kan waktu MK bekerja ini kan sangat panjang kan. Mereka digaji oleh rakyat itu bekerja selama bertahun-tahun, itu kok justru pada saat pekerjaan penting ini malah dilakukan penghematan waktu, sehingga apa yang disampaikan oleh Faisal Basri ini itu ya sifatnya hanya ya mencoba mengetuk saja, mengetuk hatinya hakim-hakim, 8 orang hakim itu. Apakah dia bisa diyakinkan dengan pemaparan semacam itu atau tidak, ya wallahu alam. Mari kita tunggu pada minggu-minggu berikutnya apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.